Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, mohon maaf Selasa kemarin belum ada materi karena ada beberapa hal yang harus saya kerjakan. Jadi kita ganti hari ini. Oke, oke langsung saja teman-teman. Materi kita hari ini apa ya? Kita masuk ke teori ya. Kita masuk ke teori. Jadi setelah penelitian terdahulu, langsung bab berikutnya adalah kerangka teori. Saya kira teman-teman sudah tahu apa itu teori, itu ya, mudah, tidak susah. Eh, Kalau menurut saya, secara sederhana, teori itu adalah kerangka konsep, statement orang tertentu atau ahli yang kita gunakan untuk menjadi pisau bedah. Jadi tanpa ada kerangka konsep atau lingkup konsep, kita tidak akan bisa bergerak. Kemana kita bergerak dalam analisa? Tentu kita harus berada dalam sebuah koridor statement atau kerangka konsep ahli tertentu. Gitu ya. Jadi biar kita nggak kemana-mana, kita harus dalam bekerja, dalam analisa harus berada dalam sebuah statement konsep, kerangka konsep yang telah kita gunakan, kita tentukan untuk menjadi apa ya, pembimbing kita dalam menganalisa masalah yang kita kerjakan. Oke. Oke, sedikit kita melihat definisi konsep dari beberapa ahli. Jadi eh, teori adalah konsep-konsep yang berhubungan satu sama lainnya yang mengandung suatu pandangan sistematis dari suatu fenomena. Jadi eh, ada sebuah fenomena, lalu orang itu memiliki pandangan sistematis. Oke, yang berhubungan antara satu dengan lainnya, satu variabel dengan variabel lainnya. Oke, oke. Statement yang lain adalah pendapat yang lain adalah teori adalah serangkaian bagian atau variabel definisi. Jadi serangkaian ya, bagian atau variabel, serangkaian variabel. Oke. Lalu juga definisi. Jadi teori juga dikatakan sebuah definisi, sebuah konsep, sebuah definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai sebuah fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Jadi, ya, intinya secara sederhana adalah sebuah anggapan atau statement atau teori atau penyimpulan tentang sebuah fenomena. Jadi sebenarnya para ahli yang telah eh, mengungkapkan sebuah teori tertentu, dia juga merupakan hasil dari pengamatan, dari penelitian. Oke. Jadi dia melihat, mengamati sebuah fenomena, meneliti lalu mendapatkan kesimpulan. Nah, kesimpulan itu dinamakan teori. Nah, teori ini bisa Anda gunakan, kerangka ini bisa Anda gunakan untuk apa? Menganalisa hal-hal yang mungkin karakteristiknya agak sama dengan yang dibahas oleh orang itu sehingga menggunakan teori itu. Oke ya. Oke. Menurut ahli yang lain, teori juga menyatakan bahwa konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan sistematis fenomena. Oke, jadi teori adalah konsep. Oke, suatu konsep yang berhubungan satu sama lain yang berisi suatu pandangan, ya pandangan, sebuah penyimpulan tentang sebuah fenomena. Jadi ketika Anda tidak bisa Anda tiba-tiba melakukan sebuah analisa dan teorinya adalah teori Anda sendiri, Anda mengarang-arang atau mengasumsikan sendiri, tidak bisa. Anda harus menggunakan eh, teori yang sudah diakui oleh para ahli, yang populer, yang terkenal, Anda gunakan untuk menganalisa masalah Anda. Jadi sebenarnya
eh, saling berkaitan, ilmu pengetahuan saling saling berkaitan. Ada sebuah teori, lalu teori ini Anda gunakan untuk menganalisa masalah. Dalam penelitian Anda juga akan menemukan kesimpulan. Oh, kesimpulan. Nah, dalam tataran penelitian yang lebih tinggi, kesimpulan yang Anda gunakan itu kemudian juga bisa menjadi teori dan bisa digunakan untuk memodifikasi teori sebelumnya. Jadi, teori itu sebenarnya hasil kesimpulan sebuah penelitian. Oke. Nah, lalu teori itu Anda gunakan untuk membedah masalah Anda yang kemudian menyimpulkan sebuah teori lagi, kesimpulan dari penelitian Anda juga dapat menjadi teori yang mungkin dapat digunakan oleh orang lain atau dapat digunakan untuk memodifikasi teori yang sebelumnya atau sebatas membuktikan teori. Oh, ternyata betul apa yang dikatakan oleh si A tentang teori ini, karena setelah saya meneliti sebuah fenomena ternyata benar apa yang dikatakan oleh si A tentang teori ini. Jadi Anda bisa membuktikan, memodifikasi teori atau memunculkan teori sendiri ketika Anda meneliti. Cuman tentu untuk meneliti itu juga harus menggunakan sebuah teori. Jadi Anda menggunakan teori dalam penelitian Anda bisa menemukan sebuah kesimpulan yang memberikan teori baru. Oke, jadi berangkat dari sebuah teori, Anda bisa menemukan teori baru atau sebatas membuktikan sebuah teori atau memodifikasi sebuah teori. Seperti itu. Oke ya. Em, misal begini, saya ambil contoh. Oke, apa ya contohnya ya? Oke, langsung saja. Misal begini, misal Anda menemukan masalah, Anda membaca sebuah karya sastra misalnya. Anda baca ini kayaknya kok pengarangnya mengkritik kepada masyarakat tertentu atau kelompok tertentu. Ini kayaknya penuh dengan kritikan. Kayaknya menarik ini saya membahas kritik-kritik apa yang disampaikan kepada pembaca atau kepada masyarakat. Ya, Anda ingin membahas kritik-kritik apa yang ingin disampaikan oleh karya sastra tersebut. Lalu Anda mencari teori. Lalu Anda menemukan teori sosiologi sastra yang dalam salah satu statementnya mengatakan sosiologi sastra adalah bahwa sastra itu merupakan cerminan dari masyarakat. Jadi sangat pas ya, berkaitan ketika sebuah teori mengatakan sastra adalah cerminan dari masyarakat. Di lain pihak Anda menemukan sebuah masalah dalam sebuah karya di mana karya itu banyak mengkritiki masyarakat dan Anda ingin membahas kritik-kritik apa saja, jadi nyambung. Ketika novel itu mengkritiki masyarakat, jelas paradigmanya adalah sastra itu merupakan cermin dari masyarakat. Tidak mungkin kalau novel itu mengkritik, cuman paradigmanya bukan sastra adalah cermin dari masyarakat. Ketika karya itu mengkritisi, berarti dia merupakan ada kaitan antara sastra dengan masyarakat. Oke, bahwa sastra adalah cermin dari masyarakat. Jadi terkait. Oke, terkait. Jadi begitu ya. Jadi teori itu kira-kira hal apa yang sesuai dengan apa yang akan Anda bahas. Gitu ya. Oke. Oke, jadi contoh yang lain misalnya. Konflik adalah perebutan kekuasaan, bla 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 bla. Itu salah satu teori konflik gitu ya. Ya, Anda menemukan sebuah novel banyak sekali konfliknya, begini 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 begini, ada perebutan ini itu. Lalu Anda ingin membahas isu konfliknya dalam karya itu. Ya, Anda bisa menggunakan teori itu bahwa konflik adalah perebutan kekuasaan, melibatkan sumber daya tertentu atau modal tertentu dalam konflik. Nah, Anda bisa bekerja menggunakan pisau ini, menggunakan teori konflik ini. Jadi ketika teori itu mengatakan konflik adalah perebutan kekuasaan, nah Anda lihat di situ, Anda jelaskan dalam analisa, Anda jelaskan, oke, kekuasaan apa sih yang diperbutkan? Oh, ternyata ada kekuasaan ini yang diperbutkan, ada kekuasaan ini yang diperbutkan. Anda jelaskan kekuasaan-kekuasaan apa yang
diperebutkan, bagaimana prosesnya. Lalu ketika teori tadi mengatakan konflik itu melibatkan beberapa modal untuk konflik. Oke, jadi Anda jelaskan juga apa sih modal-modal yang digunakan oleh dua kelompok itu dalam berkonflik. Menggunakan modal mungkin senjata atau modal keterpengaruhan atau menggunakan modal ekonomi, modal isu, membuat isu-isu, membuat wacana-wacana. Jadi kan konflik itu banyak. Konflik senjata, ada konflik wacana, opini gitu ya. Jadi Anda jelaskan. Oh, ternyata modal-modal yang digunakan dalam berkonflik adalah apa? Modal-modal ini, modal kekuasaan, modal media, lalu bagaimana. Jadi seperti itu. Jadi terkait antara teori dengan isu atau arah penelitian yang akan Anda lakukan. Oke. Tidak banyak ya saya kira itu. Jadi tidak sulit gitu ya. Mulai hari ini langsung diteruskan lagi gitu ya. Diteruskan lagi. Jadi mulai Anda mencari teori yang kira-kira sesuai dengan masalah kalian, rumusan permasalahan kalian yang ingin Anda bahas. Oke. Ketika mungkin Anda membahas kritik sastra, mungkin sosiologi sastra pantas, tepat. Ketika Anda ingin membahas kegilaan atau depresi atau masalah kejiwaan yang menggoncang suatu tokoh dalam sebuah novel misalnya, Anda bisa menggunakan psikologi sastra karena psikologi sastra banyak berbicara tentang itu, tentang kejiwaan. Cuman Anda harus spesifik dulu, ada masalah kejiwaan apa dalam tokoh itu. Tidak mungkin kan, psikologi kan juga sangat luas sekali. Begitu juga sosiologi sastra sangat luas sekali. Anda cari statement ataupun konsep dalam teori besar itu yang kira-kira sesuai dengan kajian Anda. Ketika Anda membahas tentang psikosomatis atau Anda membahas tentang isu tentang psikologi, tentang mekanisme pertahanan, atau itu Anda langsung masuk saja ke apa itu mekanisme pertahanan, atau apa itu trauma, apa itu psikosomatis, apa itu anxiety gitu ya. Jadi langsung ambil statement anxiety dalam psikologi sastra. Tidak perlu Anda semua psikologi sastra Anda jelaskan gitu ya. Nah, dan yang menarik adalah kalau di mana-mana sebenarnya itu teori itu tidak perlu banyak. Jadi kebanyakan teori itu hanya merupakan bagian dari bab satu, dari proposal, hanya merupakan bab, dan dari situ tidak terlalu banyak ya, karena ya tidak perlu kita semua teori kita masukkan, enggak. Nah, berbeda dengan tradisi teman-teman, tradisi akademisi di UIN itu agak berbeda. Jadi kalau di UIN biasanya teori itu diberikan bab khusus, bab sendiri, satu bab gitu ya. Bab 2 itu teori. Jadi dibahas semua teori asal muasalnya, tokohnya siapa, semua konsep dimasukkan semua. Saya tidak mengatakan mana yang salah, mana yang benar. Cuman kebanyakan di luar, landasan teori atau kerangka teori itu hanya mencari konsep-konsep yang penting. Konsep-konsep yang penting yang bisa dijadikan landasan pisau untuk masalah Anda. Oke. Jadi dalam psikologi sastra ya Anda cari kira-kira beberapa statement, beberapa kalimat yang kira-kira pas dengan yang akan Anda bahas. Tidak semua dibahas dalam satu bab, tokohnya ini tidak perlu gitu ya. Oke. Jadi cuman salah satu bab di bab satu kalau teori. Oke. Misal sosiologi sastra itu luas sekali. Sosiologi sastra itu sangat luas. Anda cari beberapa statement atau kalimat yang kira-kira sesuai dengan bahasan Anda. Tidak perlu Anda panjang lebar satu bab, gitu tidak perlu. Cuman itu terserah kalian ya. Bagaimana ntar formatnya di tugas akhir kalian terserah. Anda mengikuti tradisi kampus Anda tidak apa-apa. Dari saya hanya sharing ilmu pengetahuan. Anda mau menggunakan model seperti di luar atau di dalam tidak masalah. Yang pasti kalau menurut saya teori itu jangan terlalu dibahas muluk-muluk atau banyak sekali dalam sebuah proposal, dalam sebuah penelitian. Hanya beberapa statement penting, konsep-konsep penting yang kira-kira digunakan gitu ya.
Oke, apalagi ya? Oke, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Jangan terlalu banyak-banyak. Oke, langsung dicicil lagi, dicari dicari teori-teori apa yang kira-kira pas untuk penelitian Anda, biar ntar ketika UAS tinggal menyerahkan saja gitu. Oke, sekian dari saya. Selebihnya kalau ada yang belum paham, masih bingung, ntar bisa langsung direct message ke WA saya, nggak apa-apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.